Acara selanjutnya yaitu merupakan acara tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Rifki Maulana SOS MAG, yang mana beliau merupakan Ketua MUI Pabuanan. Marilah kita simak dengan bijak, marilah kita dengarkan, dan marilah kita serap ilmu-ilmu yang diberikan yang disampaikan beliau. Semoga dapat menjadi bekal kita di dunia dan di akhirat kelak. Kepada Bapak Ustadz Rifki Maulana, kami persilakan untuk menyampaikan tausiah. Cek low, belum dikasih cek jadi galau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam enak dimakan, pohonnya tinggi di pinggir sumur. Yang jawab salam saya doakan murah rezeki panjang umur. Ibu-ibu yang jawab salam saya doain mudah-mudahan dapat menantu orang kaya. Dasar mata kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-muharram awwal as-sinin wash-shuhur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Amma harfu sardin wa tabsilin mutadammunin bima'na sardin tahtaju ila jawab. Faqala al-jawab wa qala ta'ala fi ayatihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah faulaika humul faizun. Wa qala ta'ala ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ila akhir ayah wa ila akhir surah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil. Tidak ada perjalanan para nabi dan rasul yang mubazir. Semua berangkat dari bidayah sampai ke nihayah yang memiliki output di dalamnya terdapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 nama nabi yang sering disebutkan di dalam Al-Quran. Pertama Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dengan juga Nabi Isa. Nabi Ibrahim mengajarkan kita semua mencari kebenaran lewat mengobservasi alam raya. Sementara Nabi Musa mengajarkan tentang penekanan hukum, tinggalkan, larangan, kerjakan ataupun laksanakan. Silahkan Anda buka surah Al-Kahfi, di situ kita akan menemukan bagaimana sosok Nabi Musa yang menjadi pendekar hukum yang tak pernah terkalahkan. Sementara Nabi Isa mengajarkan tentang penekanan batin spiritual agama. Jika kita buka kitab Ihya Ulumuddin, banyak perkataan Nabi Isa yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ibrahim dengan ajaran akidahnya, Musa dengan fikihnya, sementara Isa dengan tasawufnya. Ketiga ajaran tersebut dikombinasikan, dijadi satukan, bahkan lebih daripada itu, semua ada pada diri Rasulullah. Makanya sebaik-baik umat adalah umat Kanjeng Nabi, dibandingkan dengan umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, hingga seterusnya sampai dengan umat Nabi Isa. Walaupun mereka disebut sebagai Rasul Ulul Azmi,
Rasul yang diberikan kemuliaan, keistimewaan lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi umat-umat Nabi yang lain tidak dapat menandingi umat yang dipimpin oleh penghulunya para Nabi dan Rasul. Turunlah ayat Quran surah An-Nisa ayat 110. Manakala umat Kanjeng Nabi melaksanakan dosa, melaksanakan kemaksiatan, melaksanakan kezaliman, dia selama di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, mati masuk surga. Adapun mampir dulu di dalam neraka urusan belakangan berani. Yang penting ending terakhir masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku mati masuk surga. Alhamdulillah. Itulah kehebatan umat Kanjeng Nabi. Makanya sebaik-baik umat adalah umat yang dipimpin oleh penghulunya para nabi dan rasul, yakni umat baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan saat Nabi sedang berjalan bersama bujangnya, bersama khadimnya Sayyidah Anas radhiyallahu an, lalu terdengar dari dalam suatu gua ada suara yang teriak. Teriak itu adalah mengucap nama Kanjeng Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Dicari oleh Sayyidina Anas dan Kanjeng Nabi, dari mana datang suara asal tersebut. Lalu dicari oleh Sayyidina Anas, ketemu di dalam satu goa ada lelaki canggung, wajahnya bercahaya, lalu mengatakan, siapa engkau? Man anta, siapa engkau? Lalu Anas menjawab, aku adalah sahabat Rasul, aku adalah pembantunya Kanjeng Nabi. Lalu lelaki canggung tersebut mengatakan, kaulah Ilyas alaihi salam, sampaikan kepada Nabi akhir zaman bahwa aku ingin menjadi umatnya. Nabi Ilyas alaihi salam pun ingin menjadi umat Kanjeng Nabi Agung baginda Nabi besar Muhammad. Hadratul Mukarram, wabil khusus yang sangat kami hormati Ketua DKM Musolah Al-Muhajirin Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Rahim serta seluruh staf jajaran dan pengurus lainnya. Kita doakan mudah-mudahan Pak Haji serta pengurus-pengurus yang lainnya senantiasa diberikan sehat, berkah, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan nama beliau Abdul Rahim, beliau memiliki rasa kasih sayang, kepedulian terhadap anak-anak yatim. Amin. Ini sesuai dengan nama beliau. Alhamdulillah. Makanya cinta beliau itu kepada anak-anak yatim luar biasa. Sesuai dengan nama wajah Abdul Rahim. Ini kan sayangnya beliau luar biasa. Bahkan tadi saya dapat kabar kita menyantuni anak-anak yatim ini Pak Ustadz setahun bisa 2 atau 3 kali. Luar biasa. Ini hebat, luar biasa. Serta yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Ridwan serta seluruh staf jajarannya, mobil khusus yang kami hormati Ketua RW 14 serta seluruh para pengurus-pengurus RW yang lainnya yang kami hormati, guru kita Bapak Ustadz Habibullah, yang kami hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para ustadz, para ustazah, ibu-ibu, jamaah pengajian, mamah dedeh yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah Ibu, saya hadir di Musola Al-Muhajirin ini, hati saya girang, seneng banget pas datang. Saya naik ke atas musola Pak Haji, hati saya girang banget. Kenapa? Saya ngelihat yang hadir wajahnya beda-beda semua, kagak ada yang sama. Saya girang banget, hati saya lihat saja enggak ada yang sama. Benar, ini girang banget hati saya. Alhamdulillah, ini muka enak-enak banget dilihat. Ketara ini muka-muka ibadah semua ini. Luar biasa pokoknya, apalagi ibu-ibu mukanya bercahaya semuanya. Karena siang-siang di bawah lampu jadi bercahaya. Ini kan kita muka, watak, wajah kagak ada yang mesen, bener nggak Pak? Ini kita wajah kagak ada yang mesen, ibu muka kita nggak ada yang mesen. Ada minhumul aswad wal abyad wal ahmar, ada muka yang hitam keputih-putihan, ada yang putih kemerah-merahan. Dan watak manusia kita kagak ada yang mesen, bener kagak kok? Watak manusia kita kagak ada yang mesen. Ada manusia yang ada banget dilihat, kan kita kan terciptanya kan dari saripati tanah. Kita kakek moyang kita Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, saripati tanah, kita hidup di atas tanah, makanya kita saudaraan, magenteng.
Kita watak semuanya nggak ada mesin. Kita diciptakan dari saripati tanah. Ada yang enak banget mukanya adem banget dilihat kayak DKM Musola Al Muhajirin Haji Abdul Rahim. Ya Allah adem banget dilihat mukanya berseri-seri. Mungkin terciptanya dari tanah yang subur. Ada orang yang sombongnya 17 setan. Nawar kangkung dong pakai kaki. Bang ini kangkung harganya berapa? Ini orang sombong mungkin terciptanya dari tanah sengketa. Mungkin ini Bang mungkin. Ini Bang. Nah, alhamdulillah kita girang aja Bapak sih ya. Ya pagi-pagi gini kita kajian begini kita girang aja udah kumpul sama anak-anak yatim. Ini kan suatu kehormatan yang luar biasa. Yang kami hormati, yang Allah muliakan nih para anak-anak yatim. Yang laki kita doakan mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh. Yang perempuan Allah jadikan anak yang solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada agama, nusa, bangsa dan tanah airnya. Kelak nanti mereka dewasa Allah jadikan mereka semua khairun nas anfa'uhum linnas. Amin ya rabbal. Sebelum saya lanjut saya mau nanya, ini kebiasa pengajian kajian di sini biasanya selesainya sampai jam berapa? Ayo, kita mau kelar sampai jam berapa sebelum saya lanjut biar sama-sama enak. Ayo, sampai sore enggak sekaliannya banyak sampai mati. Sore ya, berapa ustadz yang diundang di sini sampai mati Bu. Nah, saya nggak lama-lama karena waktu juga udah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Yuk kita ngaji lebih serius, tapi jangan serius-serius karena yang udah pernah serius tapi disakitin terus. Kita ngaji kajian itu mesti dalam keadaan faliyafrahu. Kita ngaji kajian mesti dalam keadaan riang gembira supaya ilmu itu mudah masuk ke dalam ruang kalbu kita. Sebab akal itu Bapak tidak langsung bisa menerima ilmu. Akal itu hanya menjangkau wilayah-wilayah yang maknawi saja. Alat pembantu akal itu ada 2. Pertama bangsa hisiat. Hisiat terbagi 5. Silahkan Anda buka kitab Ummul Baraim. Yang kedua alat pembantu akal adalah bangsa teoritis yang berada di bangsa wilayah bais musta'is. Nanti di otak garis pertama, di kepala garis pertama itu ada kuwatul khuyali, kuwatul hafizah, daya ingat, daya tangkap, daya sensor yang melahirkan kuwatul mutasyarrifah. Baru disitulah dari input outputnya yang ada di dalam wilayah akal yang 5 di bagian maknawi turun ke dalam wilayah kolbu. Kepentingan akal ada di dalam wilayah kolbu untuk menetapkan mana yang benar, mana yang salah. Maka kegembiraan tersebut kita buktikan dengan kita kumpul bersama anak-anak yatim. Alhamdulillah. Makanya kata Allah, ainal mutahabbuna, mana yang hadir, ibu hadir, bapak hadir dalam acara santunan anak-anak yatim karena cinta dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadir, ibu hadir. Ini hadirnya kita ini suatu kehormatan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bertanya dalam hadis qudsi, ainal mutahabbuna, mana orang yang hadir dalam acara santunan anak-anak yatim ini karena cinta dengan keagunganku. Bicara cinta kan luar biasa. Makanya kata Pak RW, cinta adalah sebuah rasa yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bila sebuah rasa diungkapkan dengan kata-kata, maka ia berdusta. Itulah cinta. Ada peribahasa mengatakan, nih, cinta al-mahabbatu asasul ma'rifah. Cinta adalah sebuah asas dari perkenalan. Makanya ada yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak gendong kemana-mana, kata Mbah Surim. Cinta kita ini, cinta adalah asas dari sebuah perkenalan. Makanya alhamdulillah ini gara-gara kita mahabbah cinta, kumpul dengan anak-anak yatim, cinta kita kepada anak-anak yatim dan du'afa. Ingat, makanya kita bisa kumpul. Alhamdulillah. Ini kan gara-gara kita cinta, bapak cinta dengan anak-anak yatim, ibu cinta dengan anak-anak yatim. Datang jalan dari tadi kan panitia persiapan, ibu-ibu persiapan, bapak-bapak persiapan apa besok mau santunan anak yatim. Panitia kebingungan, ya Allah, nyari ini masih kurang lagi, Pak DKM yang ini nyari lagi kemana baik kita ya. Ada ibu-ibu yang nyari jadi panitia muter-muter doang ke CCM bini kita Pak. Iya belanja kagak numpang adem doang. Ya kadang-kadang orang perempuan kan ke CCM belanja kagak numpang adem doang. Nenek-nenek ke CCM luar biasa.
bukan ikut ngaji kajian di musola di masjid ini mau pada kece-kece baik, tapi di sini mah kagak ada di sini mah nggak ada sekarang nggak ada. Nenek lagunya ke mall, ya Allah nenek mending belanja, nenek kadang-kadang belagu banget Pak, dia minumnya Coca-Cola, Fanta Coca-Cola, mending kalau di belanja roti ini mah tahu yang gopean, ya Allah luar biasa. Nih, makanya kita girang aja dulu lah, kita ngaji girang, alhamdulillah. Ya biarin ngaji sambil pada nyender juga di jendela, kagak apa-apa. Iya ngaji kajian sambil pada nyender, kagak apa-apa Pak, ibu enggak apa-apa. Iya ibu ngaji sambil nyender, bapak ngaji sambil nyender di jendela, kagak apa-apa. Ngaji sambil nyender, kajian sambil nyender, pahala kebagi dua. Pertama buat bapak, yang kedua buat jendela. Gila aja nyender, tapi nggak apa-apa, tenang aja ya. Ya santai aja dah, kita mah ngaji masih santai aja, kajian sakit tenang aja kita. Lah kalau kita kajian manyun aja, ilmu gak akan masuk, ilmu kagak akan masuk. Makanya kalau orang lagi kajian manyun aja, ilmu gak akan masuk ke dalam ruang qalbu. Makanya kalau ada orang lagi ngaji kajian manyun aja, ada dua kemungkinan. Pertama orang sakit, yang kedua banyak utang. Dan kita mah happiness aja, kita ngerti kagak? Iya pokoknya kita ngaji kudu gembira. Tuh ngaji itu mesti valia farahu. Biarin dah ngaji daripada nyender, daripada kaki daripada selonjoran. Saya liatin saya baru duduk. Iya saya liatin dari tadi ibu-ibu, bapak masih anteng dari tadi. Ibu-ibu saya liatin dari tadi udah pada berubah posisi semua ini ngaji. Biarin dah, ada nggak yang selonjoran? Udah kaki jangan ditarik lagi, udah biarin. Kaki jangan ditarik lagi, udah ada yang ya insya Allah ngaji kajian sambil selonjoran, kaki jangan ditarik lagi. Nanti kaki kita bakal jadi saksi di yaumil kiamah, amin. Iya paling kata mereka di kaki siapa dekil banget. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah apa tentang kok? Ketika Allah menurunkan kitab Samawi birikut suhuf itu ada 104. Yang 100 berupa suhuf, yang 4 berupa Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Isi daripada semua kitab tersebut ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada 30 juz. Di dalam Al-Quran ada 114 surah. Di dalam Al-Quran ada 6.666 ayat. 1000 ayat perintah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat janji, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat akhbar, 1000 ayat amsal, 500 ayat halal dan haram, 100 ayat nasikh dan mansukh, 66 ayat zikir, istighfar dan doa. Dari sekian ratus surah ada dengan satu surah namanya At-Taubah. Dari sekian ratus surah ada namanya surah At-Taubah. Satu-satunya surah yang tidak boleh memakai bismillah basmalah di dalamnya. Haram hukumnya ketika kita membaca ayat At-Taubah. Dari mulai kalimat pertama, ayat pertama sampai dengan ayat terakhir, kita mengucap kalimat basmalah di dalamnya. Satu-satunya surah yang tidak boleh mengucap bismillah adalah surah At-Taubah. Makanya mohon maaf, kita baca surah At-Taubah pertama dari ta'awuz langsung baca ayat. Walaupun 114 surah, tapi tetap jumlah bilangan basmalah 114. Kenapa? Karena di dalam ayat yang lain, di surah yang lain ada kalimat basmalah, Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Tetap bismillah ada. Tapi hebatnya surah At-Taubah, walaupun tidak memakai basmalah di dalamnya, sekian ribu ayat yang ada di dalam Al-Quran, jika dipadatkan itu menjadi satu surah namanya surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dipadatkan lagi, riwayat yang lain mengatakan menjadi satu kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bila bismillah dipadatkan lagi menjadi satu kalimat bismi. Bismi dipadatkan lagi menjadi satu huruf, yakni huruf ba. Nah, ba dipadatkan lagi. Inti daripada Al-Quran adalah titik satu, ba di bawah. Ada apa? Saya kagak bahas ini, kelamaan. Nah, ini titik satu bak di bawah. Hebatnya surah At-Taubah. Walaupun Allah melarang membaca kalimat bismillah di dalam surah At-Taubah, tapi tetap di ayat pertama Allah menggunakan huruf ba. Di ayat yang pertama di surah awal kalimat surah At-Taubah, bara'atum minallah. Buka Quran. Ayat pertama bara'atum tetap menggunakan huruf ba. Ini hebatnya Allah. Walaupun tidak menggunakan bismillah, bismillah diawali dengan huruf jar, huruf ba,
Tapi tetap pada surah At-Taubah Allah gunakan huruf ba di dalam surah At-Taubah, bara'atun minallah. Makanya satu-satunya surah yang tidak boleh memakai basmalah At-Taubah, karena ayat peperangan, ayat ancaman, perjanjian kaum musyrikin Mekah tidak boleh menggunakan basmalah. Karena menurut pendapat ulama yang muktabar, ketika seseorang mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dua sifat Allah disebutkan. Pertama sifat Ar-Rahman, yang kedua sifat Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, kasihnya Allah tidak pernah terbataskan. Nikmat Rahmannya Allah hanya Allah berikan di alam dunia. Buat siapa? Buat orang yang ibadah kepada Allah, baik mereka nyembah kepada Allah ataupun tidak, baik mereka yang ngaji ataupun tidak, baik mereka yang sholat ataupun tidak, baik mereka yang ingat ataupun tidak kepada anak-anak yatim. Nikmat rahmannya Allah di alam dunia ditebar. Siapapun yang mendapatkan nikmat rahman, mereka yang ibadah kagak ibadah ada rezekinya. Itu merupakan salah satu bukti contoh nikmat rahmannya Allah. Tapi tidak untuk nikmat rahim. Nikmat rahim hanya Allah berikan buat kita semua yang ingat kepada anak-anak yatim kelak nanti yaumil akhirah. Alhamdulillah, nikmat rahim Bapak sayangnya Allah terbataskan. Buat siapa? Buat orang yang di alam dunia melaksanakan perintah-perintah Allah, ibadah kepada Allah, sholat kita biar benar, rukun-rukunnya kita kerjakan, jangan sampai ada yang kurang, sunnah-sunnah sholat kita laksanakan, yang batal kebagi berapa, yang makruh ada berapa, ini sholat kita sempurnakan. Makanya kita kudu tanya kepada ustadz-ustadz kita. Makanya ada yang mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah memerintahkan kita kudu bertanya. Kalau kita kagak tahu kita kudu nanya. Makanya tadi kata Pak Haji Abdul Rahim, nanti ada pertanyaan Pak Ustaz. Iya, lama lagi di sini. Tak ada itu ya. Nih, di dalam surah At-Taubah, dari sekian ribu ayat yang ada di dalam Al-Quran, ada dengan satu ayat yang tadi dibacakan oleh qori kita. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan menurut Allah itu ada 12 bulan. Dari yang 12 bulan ternyata ada dimuliakan oleh Allah, minha arba'atun hurum. Dari yang 12 ada 4 bulan yang Allah muliakan, 1 terpisah, 3 berjalan beriringan. Yang terpisah adalah Dzulqa'dah, Rajab, yang berjalan beriringan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini kita berada di bulan Ashhurul Hurum, bulan yang Allah muliakan, yakni bulan Muharram. 1 terpisah Rajab. Nanti ya akhir tahun insya mudah-mudahan kita masih bertemu dengan Rajab. Amin ya Rabbal. Nah, ini kan misteri. Mati itu misteri, Ibu. Jangankan bicara bulan tahun yang akan datang, nanti Johor aja usia kita belum tentu sampai. Makanya kita ibadah seolah-olah kita sujud itu, kita melaksanakan sujud seolah-olah itu adalah sujud yang terakhir dalam hidup kita. Kenapa kita mesti punya prinsip seperti itu? Agar sholat kita itu betul-betul khusyuk, agar sholat kita itu betul-betul rapi. Jadikan sholat Johor nanti sebagai sholat zuhur yang terakhir, seolah-olah itu merupakan sholat zuhur yang terakhir yang kita hadapi, yang kita laksanakan di alam dunia. Walaupun besok kita masih ketemu dengan Johor lagi, begitupun asar, begitupun maghrib dan yang lain-lainnya. Ternyata ini bulan Ashhurul Hurum, kita masih berada di bulan yang Allah muliakan, yakni bulan Muharram. Nih kita bulan Muharram nih Ibu. Makanya kata Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Ghazali mengatakan bulan Muharram itu terjadinya peristiwa hampir semua Nabi dan Rasul memiliki kaitan penting peristiwa yang terjadi pada saat bulan Muharram. Hampir seluruh Nabi dan Rasul itu memiliki peristiwa penting di dalam bulan Muharram. Dari peristiwa yang menyakitkan, menyedihkan sampai dengan peristiwa yang membahagiakan. Ini bulan Muharram. Makanya bulan Muharram Rasul juga punya peristiwa. Makanya di bulan Muharram ditetapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab yang menjadi khalifah kedua, menggantikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah yang tertua. Pada kala itu surat menyurat itu penting, dan di kala itu para sahabat itu bingung
menetapkan tahun-tahun Hijriah. Bulan udah ada tapi tahun Hijriahnya belum ada. Makanya ditetapkan oleh para sahabat. Ada yang mengatakan sudah bulan kelahiran Kanjeng Nabi aja. Ada yang bilang pendapat usul ketika Nabi Isra Mi'raj. Ada lagi pendapat saat Nabi menerima wahyu pertama di Goa Hiro. Ada lagi ternyata ditetapkan, dikukuhkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab tahun pertama di bulan Muharram. Kenapa ditetapkan bulan Muharram menjadi bulan yang pertama di dalam kalender Hijriah? Karena bertepatan dengan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Al-hijratu yufariqu bainal haq wal batil. Maka di dalam bulan Muharram kita mesti hijrah. Kita bisa menentukan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Nih bulan Muharram. Makanya di bulan Muharram, Bu, pertama kita kudu banyak-banyak puasa sunnah. Ibu puasa kagak? Ya, kok tadi dimbaik? Nah, kita kudu banyak-banyak puasa sunnah. Kemarin tuh puasa sunnah Asyura. Pada puasa kagak, Ibu? Puasa, alhamdulillah. Bapak-bapak saya mau nanya dah, bapak-bapak puasa apa kagak? Pada dimbaik. Nah, tuh. Man, kalau puasa Asyura mesti ada gandengannya. Kenapa mesti ada gandengan, Ibu? Iya, namanya Tasu'a atau hari yang ke-9 ataupun hari yang ke-11 untuk membedakan saja antara umat Yahudi dengan umat Kanjeng Nabi. Israel kemarin puasa tuh tanggal 10 Asyura. Kenapa Yahudi Israel puasa? Karena Yahudi dulu Nabi berjumpa dengan Yahudi, ditanya kenapa engkau tidak keadaan makan dan minum? Wahai Nabi Muhammad, saya ini tidak makan dan tidak minum karena Allah selamatkan Nabi Musa alaihi salam dari kejaran tentara Fir'aun terlaknat. Betulnya Yahudi pengen nyembah kepada Kanjeng Nabi asalkan Nabi Muhammad garis keturunannya dari Nabi Ishak. Ternyata Nabi Muhammad garis keturunannya dari Nabi Ismail. Akhirnya orang Yahudi membangkang. Yahudi dulu pernah berjanji, andaikan umat Muhammad, Nabi Muhammad yang mereka anggap sebagai Nabi dan Rasul terakhir dari garis keturunan Nabi Ishak, maka aku akan menyembah Muhammad. Ternyata Allah berkehendak lain. Nabi Muhammad jalur keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Kalau Nabi Musa nanti ketemunya dengan Nabi Ishak terus begitu. Nah, saya nggak mau masuk ke situ. Makanya bulan Muharram kita kudu banyak-banyak puasa. Makanya masih ada Senin Kemis kita puasa. Insya Allah kita puasa. Orang yang puasa sunnah di bulan Asyuril Hurum, bulan yang Allah muliakan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Ustaz, saya kagak puasa, amalan yang lain di bulan Muharram puasa kagak. Yang kedua kudu banyak-banyak istighfar. Istighfar kita di bulan Muharram. Nabi Adam aja istighfar. Kan Nabi Adam punya salah satu, diusir dari surga ke alam dunia turun. Ada riwayat yang lain mengatakan Nabi Adam turun ke alam dunia gara-gara salah satu. Ada riwayat yang lain mengatakan bahwa Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Makanya Nabi Adam diturunnya di muka bumi ini. Yang kedua-duanya punya dalil kuat begitu. Nah, oh ya siap. Udah, saya udah dikasih 5 menit lagi. Ya. Nah, kita kudu banyak-banyak istighfar. Dosa kita banyak. Bini punya dosa sama laki, laki punya dosa sama bini. Iya, jadi kita kudu banyak-banyak istighfar. Nah, dosa kita ini banyak biar dirontokin oleh Allah Subhanahu. Nah, makanya dengan sebab kumpul kita kajian begini, nih, ibu datangnya ke majelis taklim, ke musola, ibu kajian salaman dengan saudara, dosa kita dirontokin kok oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, lalu yang terakhir istighfar kagak kita. Yang terakhir punya harta lebih, punya rezeki berkecukupan, ingat kepada anak-anak yatim, yang tuni anak-anak yatim. Makanya dalam kitab Irsyadul Ibad, man masaha ala ra'sil yatimin, siapa orang yang mengusap kepala anak yatim, a'tahullahu ta'ala lahu, niscaya ini jawab dari man syakiyah, kembali lagi a'tahullahu ta'ala lahu, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala lahu, baginya diangkat orang yang mengusap kepala anak yatim. Setiap satu helai rambut diangkat derajat oleh Allah Subhanahu. Makanya kita usap kepala anak yatim. Cuman ntar giliran usap, mentang-mentang satu helai rambut diangkat derajat, jangan diusap-usap kepala anak yatim. Lah kasihan puyeng kita kok. Iya benar, kasihan ya, biarin dah. Ustaz, saya kagak usap, bagaimana? Yang penting catatannya amal kebaikan sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa mudah-mudahan kita semua diberikan sehat berkah panjang umur.
doain Ketua DKM Masjid Ar-Ridwan, Ketua DKM Mushola Al-Muhajirin, mudah-mudahan selalu diberikan sehat berkah panjang umur, Pak RW kita serta seluruh staf jajarannya serta para jamaah, ibu bapak yang telah mendermakan sebagian harta tenaga pikirannya untuk acara kegiatan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kebaikan bapak ibu semua dapat dilipat gandakan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin.